Sebelum sobat menonton video ini, boleh dong di-subscribe dulu channel Longki ID beserta aktifkan tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru seputar video-video seru yang ada di Longki ID. Nah, oke, jika udah kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman, balik lagi di channel Longki ID. Nah, rasanya udah lama banget gue nge-upload video. Kayaknya terakhir kali gue upload video itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu gitu. Nah, berhubung waktu gue sekarang lagi senggang, gue mau bikin sedikit tutorial. Nah, tutorial kali ini berkaitan dengan cara pembuatan bar chart trees. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung pada intinya aja lah ya. Buat lu semua yang tahu, kayaknya tahu lah ya bar chart trees. Buktinya lu klik video gue. Oke, mungkin aja nih masih ada yang belum tahu ya. Bar chart trees itu video-video kayak bar bergerak gitu. Misalnya ini army size compression, atau juga beberapa video seperti 15 negara terkaya ya, video-video seperti itulah. Oke, langsung aja. Pertama, untuk pembuatan bar chart trees, syaratnya laptop atau komputer teman-teman itu harus terkoneksi dengan jaringan internet. Bebas, mau menggunakan WiFi silakan, atau menggunakan tethering HP juga bisa, atau menggunakan kabel LAN juga bisa. Intinya ada sambungan internet. Dan nggak perlu tinggi-tinggi banget sih, intinya bisa buka data, buka website maksud gue. Terus yang kedua, agar lebih enak, sebaiknya teman-teman nyiapin dulu data-datanya itu ke dalam Excel. Karena nantinya data-data ini bisa langsung di copy paste ke website tersebut. Ya biasanya udah ada data dulu ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah gini, basicnya kan nanti kita menggunakan sebuah website. Nah, websitenya itu namanya Florist.studio. Untuk Florist.studio ini, basicsnya untuk create account-nya sih gratis, tapi untuk publish hasil Florist datanya itu berbayar. Nah, untuk ngangkelinnya nanti kita akan menggunakan sistem perekaman pada layar gitu. Bisa menggunakan aplikasi seperti OBS Studio atau aplikasi Record My Screen. Nah, di sini gue menggunakan aplikasi OBS. Teman-teman bisa ngikutin. Untuk downloadnya ya cari aja di Mbak Google, banyak banget. Untuk cara pemakaiannya juga cari aja di YouTube, banyak banget deh. Intinya itu dari gua. Pertama, teman-teman harus terkoneksi ke internet. Yang kedua, sebaiknya siapin dulu datanya di Excel. Yang ketiga, bukan sebaiknya, teman-teman harus memiliki aplikasi untuk merekam layar, dan maksudnya layar komputer ya atau laptop. Dan yang ketiga, ya udah langsung aja. Oke, pertama teman-teman masuk di Florist.studio. Nanti websitenya gua cantumin di deskripsi, tinggal klik aja. Setelah teman-teman klik, nanti akan diarahkan langsung ke bagian create account. Kalau nggak diarahin, nanti di sini ada pojokan di sini, create aja account. Create account biasa, masukin email, nama, dan lain-lain. Itu free kok. Ya, ada pilihan yang premium juga sih, cuman ya pilih aja yang free. Cuman kalau yang mau pakai premium ya, mangga. Terus sudah masuk, teman-teman biasanya langsung diarahkan ke sini nih, bagian ini. Kalau enggak, nanti di sini ada bagian create project. Klik aja di bagian create project, nanti akan langsung diarahin ke tampilan yang seperti yang teman-teman lihat sekarang. Oke, kalau udah masuk di sini, tinggal scroll ke bagian ke bawah. Kalau untuk bikin bar chart trees-nya nanti di bagian bar chart trees. Nah, di sini ada beberapa pilihan, pilih aja sesuai kebutuhan. Contoh, gue ambil yang bar chart trees yang ini. Klik. Nah, di sini teman-teman nanti gue bakal jelasin. Pertama preview, ada bagian data, terus ada bagian caption, ada bagian select columns to visualisasi, terus juga ada bagian yang menu-menu yang ini deh, ntar gue jelasin. Pertama preview, yang jelas preview ini adalah hasil dari data-data yang telah teman-teman input nantinya. Makanya soalnya gue bilang, gue notice dari awal, teman-teman siapin dulu datanya di Excel, nanti tinggal di copy paste maksud gue. Terus yang bagian ini nanti gue pindah dulu ke data. Nah, di data ini mirip banget seperti halnya yang lembaran kerja di Excel. Bahkan teman-teman bisa langsung upload data dari Excel langsung. Misalnya teman-teman ini langsung di-upload. Nah, tapi seringnya gue nemuin case yang gue udah upload data dari Excel, gue upload ke sini, tapi nggak kebaca gitu. Akhirnya ya udah gue copy paste aja deh, mencari aman. Nah, gue mau kenalin dulu nih label, terus value, kategori, image, terus juga time to show, time to hide, text, image, dan lain-lain lah. Oke, untuk label itu adalah nanti country name yang akan ada di sini. Terus juga untuk
region. Region ini nantinya akan memisahkan kayak apa ya, kayak per sub gitu. Misalnya nih, ini kan sub Afrika. Nanti misalnya kalau teman-teman milih warnanya per sub, dia akan memisahkan warna itu masing-masing sub. Misalnya Asia warnanya orange, terus Eropa warnanya biru gitu. Nah, terus juga image URL ini, untuk image URL ini yang nantinya gambar-gambar yang akan tertampil di bagian preview. Image URL ini bisa teman-teman dapetin di pencarian Google, gambar-gambar atau image-image yang ada di internet, misalnya menggunakan Google Image gitu. Nggak upload, prosesnya bukan upload dari komputer, bukan. Nanti gue contohin deh. Terus image udah, values. Nah, ini value ini adalah data, nilai, maksudnya nilai yang nantinya akan bergerak. Nah, nilai ini kan ada tanda nih, D sampai ZZ. Artinya data yang akan ditampilkan di bagian preview itu adalah data-data from 1960, dari 1960 sampai ke 1960 ini artinya D ya, D sampai ke ZZ artinya sampai ke bagian ZZ, where is ZZ? Oh ternyata nggak ada ZZ, berarti akan lebih daripada BI. Nah gitu. Contoh ya, gue kasih sampel misalnya, oke deh gue cuma pingin D sampai G, ya teman-teman tinggal hapusin aja ZZ ini menjadi G gitu, dan seterusnya. Oke, gue udah nyiapin datanya, langsung aja ya. Hal pertama yang akan gue lakuin adalah gue hapusin ini dulu. Ini ada sekitar berapa data nih? Berarti 11 data, 12. Berarti gue butuh 12 data from 13. Teman-teman blok dulu, blok semuanya, tinggal arahin aja ke bawah. Nah, jangan gini ya, kalau gini dia nggak turun ke bawah. Oke. Nah, kalau udah ke blok semuanya, teman-teman tinggal klik kanan, terus pilih di bagian remove row. Oke, nah udah. Terus ya udah tinggal copy paste yang country name-nya itu dari data teman-teman. Misalnya gue mau copy paste yang ini, tinggal gue paste di bagian tinggal Ctrl V aja ya langsung ya, misalkan. Nah oke. Udah, terus gue nggak butuh yang kolom region ini, gue mau kosongin aja, berarti gue hapusin, hapus. Berarti nanti dia nggak ngaruh juga, gue bisa hapus juga. Nah tinggal di bagian image. Nah sebelum masuk ke situ gue mau jelasin dulu yang masalah value ini. Oke, nah di sini kan gue cuman ada data 25 April sampai 8 Mei. Ya udah, gue cuma copy yang ini, terus gue paste ke sini. Nah, tapi kan ini lebih nih, yang maksudnya gue butuh itu cuma sampai U ya, berarti VWX ini gue nggak butuh. Nah, teman-teman bisa ngikutin cara yang gue sebutin sebelumnya, yaitu adalah value-nya itu dari data C, value itu dari data C sampai data U. C sampai data U. Oke. Terus untuk, nah sekarang masuk ke image. Seperti yang gue bilang, teman-teman masuk dulu ke Google, terus bisa masuk ke Google gambar atau image. Nah di sini misalnya gue ambil 2 aja ya, misalnya Malaysia icon atau flag bisa juga. Nah misalnya gue mau yang ini, teman-teman klik kanan, pilih di bagian copy image address, kemudian paste di bagian image URL. Oke. Nah, coba kita lihat di bagian preview. Oke, sekarang udah berubah ya.
Terus lagi contoh lagi gue ambil Singapura. Singapura map icon. Oke. Kok map icon, flag lah seharusnya. Coba icon aja deh. Nah, misalnya gue pakai yang ini ya. Terus gue klik kanan, copy image address, tinggal gue paste di bagian yang ini. Oke, udah. Nah, udah. Nah, ini ya. Terus oke, gua rasa ini cukup. Nah, untuk teman-teman untuk mau nambahin caption, nantinya caption itu akan muncul di sini. Teman-teman bisa masuk di bagian yang ini. Cuman gua nggak mau jauh jelasin tentang ini. Teman-teman bisa riset sendiri aja. Maksudnya coba-coba aja. Oh, kalau ini jadinya kayak gini, jadi kayak gini. Oke. Nah, gua mau fokus lagi ke bagian yang ini. Nah, tapi gua nggak jelasin semuanya juga karena banyak banget. Gua cuma jelasin yang common aja yang dibutuhin gitu, yang paling umum diubah-ubah. Oke, pertama di bagian bars. Nah, ini kan bars di bagian bars ini ada pilihan horizontal vertikal. Nah, kalau teman-teman pilih vertikal ya dia ngikutin vertikal, kalau horizontal. Nah, untuk nomor bars ini adalah jumlah yang akan ditampilkan di bagian preview. Di sini 10, kalau gue masukin 5 ya 5 gitu. Kalau gue masukin 2 ya 2. Oke, ngerti ya sampai di situ. Terus yang sebelahnya spacing itu adalah jarak satu bar ke bar lainnya. Oke, dah. Nah, terus bar colors ya standar lah ya. By bar, single, kategori. Nah, tapi jangan lupa di bagian bar opacity-nya mentokin di bagian satu karena itu akan warna makin jelas gitu. Kalau makin rendah dia makin ngeblur. Bukan ngeblur sih, apa ya? Transparansi lah. Terus di bagian image. Nah, ini yang image yang penting. Ini kalau untuk ukurannya teman-teman bisa eksperimen aja bentuk terbaik, tapi jangan lupa di image sizing itu klik di bagian fit. Terus juga untuk shape-nya ini sesuai selera, mau pakai rectangle atau circle. Biasanya gue pakai circle. Terus kalau yang time dan bagian total ini teman-teman bisa ya sesuai apa lah ya, sesuai kebutuhan. Tapi yang paling penting nanti ya ini teman-teman masuk di bagian timeline and animation. Ini untuk time and duration itu artinya nanti seberapa cepat pergerakan data yang teman-teman mau. Misalnya ini kecepatan, pingin agak slow dikit, ya udah teman-teman di bagian timeline durationnya dinaikin misalnya jadi 200, maka dia akan semakin slow. Pingin lebih cepat, misalnya tadi 50 jadiin 20, maka dia lebih cepat. Oke. Standarnya bisa biasanya kalau datanya banyak sih standarnya 120 itu udah lumayan. Nah, untuk time transition duration itu perpindahan dari satu bar ke bar yang lainnya. Ini kan sistemnya jika misalnya ini ada Vietnam dan Kamboja. Jika value atau angka Kamboja ini nantinya di atas Vietnam, maka kan Kamboja akan naik ke atas. Nah, itu perpindahannya itu seberapa smooth, seberapa laju, atau seberapa slow. Teman-teman bisa atur aja ya sesuai kebutuhan. Oke, terus juga yang lain kayaknya teman-teman bisa apa sendiri, coba-coba sendiri. Nah, kira-kira itu doang sih yang gue rasa penting. Untuk caption juga teman-teman bisa coba-coba sendiri. Nah, terus setelah ini gimana? Nah, secara original ya, asik original. Untuk Forest Studios itu kalau teman-teman udah kelar nih sampai di bagian sini, teman-teman bisa untuk klik di bagian create story atau export and publish. Nah, tapi sebelumnya yang gue katakan bahwa website ini sebenarnya berbayar untuk export to publish. Kalau versi gratisnya cuma top sampai di sini doang. Nah, untuk angkelinnya, caranya teman-teman klik di bagian full preview. Nah, setelah full preview, teman-teman arahin sini paling mentok, terus pause. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi untuk merekam layar, seperti OBS atau Screen My PC atau yang lain-lain, terserah. Nah, di sini gue akan tunjukin salah satu hasil OBS gue, misalnya ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ini akan kita potong
menggunakan Adobe Premiere atau aplikasi yang lain, misalnya Sony Vegas. Nah, biasanya gue potong dari sini sampai di bagian sini ya. Ini gue nggak gue liatin gitu. Nah, yang bagian apa ya namanya ya? Ya garis inilah, kayak penggaris ini gue potongnya sampai di atas, pas banget sampai di atas yang circle hitam ini gitu. Nah, oke. Oke deh, kira-kira itu aja video kali ini. Semoga membantu. Dan kalau ada yang masih belum jelas, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar. See you di next video.